Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang senantiasa masih dikasihi Tuhan, ya. Masih dikasihi Tuhan, masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menyatakan kepada seluruh dunia ini bahwa kita adalah orang yang sudah Tuhan selamatkan, ya. Sudah berpindah daripada hidup yang tidak mengenal Tuhan, sehingga kita ada di dalam Tuhan, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Berbeda saudara dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, berbeda dengan orang-orang yang hanya untuk berjuang untuk supaya popularitas dia tinggi, untuk materi secara dunia ini, untuk jabatan, kedudukan, ya. Banyak orang berusaha membelokkan kebenaran itu supaya dia ditinggikan, ya. Dia ditinggikan. Jadi kalau orang yang bertobat sudah berbeda. Nah, makanya Tuhan Yesus itu berkata bahwa kerajaan Allah akan datang kepadamu, ya. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah, kita tidak lagi hidup di dalam kerajaan dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan itu tidak bertentangan lagi dengan dunia ini, ya. Seperti buah roh di dalam Galatia 5 itu, ya, bahwa tidak ada satupun hukum daripada buah roh ini yang bertentangan dengan dunia ini, ya. Itu saudara. Jadi kalau kita masih bertentangan, kalau kita masih ada kebencian, ya, itu kita belum bertobat, ya. Itu kita belum bertobat. Tetapi ketika penuh dengan kasih di dalam kehidupan kita, segala yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa hanya untuk kasih, ya. Kita menegur orang bukan kita benci. Kita menasehati orang bukan karena kita marah sama dia, tetapi apa? Berbelas kasihanlah engkau kepada orang-orang yang ragu itu, tetapi sama seperti engkau menarik orang itu daripada api, ya. Jadi kita menarik dia daripada api itu karena apa? Orang dunia ini tidak tahu dia kemana dia pergi. Dia hanya didoktrin oleh suatu hal-hal yang membuat dia fanatik, ya. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, itu semua kita sudah mengerti. Makanya roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi pada Allah. Itu saudara, ya. Jadi mari kita saksikan saudara kita yang sudah menerima Yesus. Nanti kita bandingkan, ya, dengan orang yang dulu dia fans ini, yaitu Ustadz Ahyawaluni ini, yang berkhotbah ke sana kemari sekarang, bagaimana untuk menyerang kekristenan itu, bagaimana untuk menjatuhkan, mengkafir-kafirkan orang Kristen itu. Karena apa? Kalau saya menilai dia tidak mengenal Tuhan sama sekali, saudara. Kalau dia mengenal Tuhan, dia tidak akan mungkin mengkafirkan orang lain. Apa yang dikatakan di dalam Matius itu bahwa setiap orang yang berkata kafir kepada saudaranya, dia akan dihadapkan kepada mahkamah, ya, pengadilan, ya. Jadi makanya ini sebenarnya firman ini ditujukan kepada siapa? Ya kepada kita orang yang percaya. Makanya kita orang percaya mengatakan begini, kita katakan orang lain, ya kita diserang gitu. Karena apa? Kita bukan orang dunia ini. Kita datang dari atas. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita bukan sama lagi dengan dunia ini, tetapi kita adalah miliknya surga. Jadi untuk apa kita diutus ke dunia ini? Untuk mengabarkan kebenaran ini kepada semua orang, supaya keselamatan yang daripada Tuhan itu dapat semua orang miliki. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak inginkan satupun daripada orang-orang itu binasa. Jadi siapa yang bisa diutusnya? Hanya orang-orang pilihannya. Kalau orang yang tidak beriman, tidak akan mungkin dibentuk dia menjadi pribadi yang baru. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa dibentuk menjadi pribadi yang baru, saudara. Jadi dalam pembentukan itu tidak enak, saudara. Dalam pembentukan itu, apa dikatakan di dalam Wahyu 15 ayat 8 itu, bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Tuhan. Tidak seorang pun dapat memasuki bait suci itu sebelum mengalami 7 malapetaka dari malaikat. Jadi kita bisa dipakai Tuhan sebagai bait suci, sebagai tempat tinggalnya, tempat rohnya. Kita wajib mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dunia ini, ya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Tetapi kalau kita hanya membela-bela diri, itu kalau saya melihat itu sama sekali dia tidak mengenal Tuhan. Dia hanya meninggikan dirinya. Itu saudara. Jadi siapa sebenarnya yang kafir? Coba kita dengar dulu apa yang disampaikan kesaksian daripada saudara kita ini. Ke dalam surga baik. Bukankah di sebuah hadis dikatakan al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Tapi saya tidak pernah melihat adab daripada seorang yang bernama Ustadz Ahyawaluni. Bahkan beliau sering sekali mencaci maki, sering sekali menghina, sering sekali menjelek-jelekkan agama lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah seseorang itu masuk surga karena agama atau bukan? Mari kita melihat dalam sebuah ayat. Dalam Al-Quran dikatakan, Bapak Ibu, saya akan membuka ayat yang pertama sekali di surat Al-Maidah ayat 69. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkannya sendiri, bisa mentafsirkannya sendiri. Kalau tidak tahu tafsirnya, silakan tanyakan kepada Ustaz. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'un wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir
wa 'amilan sholihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan Bapak Ibu, di situ ada orang Yahudi, Sabi'in dan orang Nasrani. Orang Nasrani khususnya orang Kristen ya. Dan orang Yahudi, saya melihat banyak pengkhotbah itu menghina bangsa Yahudi, tetapi mereka tidak sadar setiap barang yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. Facebook yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. YouTube yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. Bahkan mereka berkhotbah pakai alat, pakai transportasi yang sudah diciptakan oleh orang Yahudi. Nah, ini tidak fair Bapak Ibu. Kalau benci kepada Yahudi, benci kepada Nasrani, kita juga harus benci dan tidak mau memakai apa yang sudah diciptakan oleh bangsa Yahudi, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Nah, ini baru fair. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seandainya hanya agama Islam yang masuk surga, mungkin tidak. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 69, silakan simpulkan sendiri. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membaca di dalam surat Maryam ayat 71. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di situ akan kita ketahui juga tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Nah, tetapi kenapa para mu'alaf itu khususnya ya walau ini berani menjustis orang di luar Islam itu mati masuk neraka? Apakah dia lebih hebat daripada Allah? Mari kita melihat dalam surat Maryam 19 ayat 21. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini Al-Quran yang berkata, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut Maryam 19 ayat 71 ini, siapa sih? Menurut Maryam 19 ayat 70, bukan 71, siapa sih orang yang masuk neraka? Apakah Maryam 19 ayat 70 mengatakan di luar agama Islam mati masuk neraka? Tidak. Bahkan dengan jelas Al-Quran Maryam 19 ayat 70 di situ dengan jelas dikatakan oleh Allah bahwa semua manusia pasti masuk neraka, pasti, tidak ada kecuali. Yang namanya manusia, baik si A, si B, si C, termasuk saudara yang menonton ini dan termasuk saya, semuanya mati masuk neraka. Dan itu adalah perkataan Allah sendiri dalam surat Maryam 19 ayat 70. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya kepada perkataan Yahya Waloni atau lebih percaya kepada kata Allah? Silakan simak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nanti mereka akan mengatakan bahwa memang benar kami ini masuk neraka, memang benar kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan membuat kami lama dalam neraka, karena kalau sudah habis masa hukuman kami, maka kami akan diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan seperti ini dari seorang mu'alaf atau dari siapapun di luar kekristenan? Mereka mengatakan memang benar kami masuk neraka, tapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, maka kami diambil dan dimasukkan ke surga. Perhatikan Bapak Ibu ayat 80. Saya akan bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Berdasarkan ayat ini mereka menyimpulkan bahwa kami masuk neraka, tapi sebentar, sejahat-jahatnya kami, konyol-konyolnya kami, walaupun kami masuk neraka, pada ujungnya, pada akhirnya kami dimasukkan ke surga. Karena ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Qul atakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Artinya, dan mereka berkata kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bapak Ibu, saya akan bacakan surat Al-Baqarah lagi di ayat 81, nanti Bapak Ibu akan menyimpulkan sendiri. Ayat 81 beda lagi Bapak Ibu. Allah di situ berkata, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Artinya, bukan demikian kata Allah, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalam neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 81.
Artinya bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada tidak orang yang tidak berdosa? Ada tidak orang yang tidak melakukan kesalahan? Ada tidak orang yang tidak melakukan kesilapan? Ada tidak orang yang yang tidak pernah berbohong? Ini saudara. Jadi ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini, saudara kita ini yang sudah bertobat ya, dulu penggemar, pengagum ya, fans daripada Yahya Waloni ini, menyingkapkan ya. Saya juga tahu ayat itu, tapi saya sudah memang bertekad bahwa saya tidak mau membuka-buka rahasia orang lain ya. Supaya apa? Karena semua akan terbuka saudara ya. Tidak saya pun membuka, orang akan membuka ya. Karena aku meninggalkan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari di depanku untuk mencapai keselamatan itu. Jadi hidup ini perjuangan. Jadi selama saya ini masih ada tubuh, jiwa, roh ini, masih saya ada di bumi ini, peluang untuk jatuh itu sangat besar saudara. Peluang untuk jatuh itu sangat besar. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa siapa yang sudah menganggap dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya dia jangan jatuh. Jadi artinya memang setiap saat kita harus menjaga diri kita, bagaimana kita supaya tidak bisa diseret oleh segala orang-orang dunia ini yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan iman kita gitu. Tetapi ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, siapapun tidak bisa menggoncangkan iman kita, siapapun tidak bisa membuat kita jatuh. Makanya aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi hanya manusia-manusia debu saudara yang bisa ditipu oleh orang-orang yang selalu memutarbalikkan kebenaran, menjadikan kebenaran itu menjadi ketidakbenaran ya. Dituduh kita memalsukan kitab suci, padahal mereka yang memalsukan. Ya, dengan mereka katakan kitab suci kita ini tidak asli lagi, kitab kita suci kita dipalsukan. Padahal ketika kita minta buktinya mana yang asli, mereka tidak dapat. Nah, jadi sebenarnya siapa yang memalsukan? Mereka yang berusaha untuk memalsukan. Nah itu saudara. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita bandingkan ya. Seperti ini, coba kita lihat wajahnya ya. Wajah Bapak Pendeta tadi yang sudah menerima Yesus, tidak ada kita lihat kebencian wajahnya itu kepada orang-orang yang berbeda iman dengan dia, nggak ada ya. Dia hanya menyampaikan kebenaran itu. Karena apa? Tuhan seperti itu. Karena apa? Tuhan sudah memperhadapkan kita pada kita ke hidup dan kematian, berkat dan kutuk, siang dan malam. Pilih. Nah, Tuhan katakan pilih kehidupan, pilih berkat, pilih siang itu ya. Karena memang yang dijanjikan Tuhan itu semua saudara. Jadi kalau kita pilih kegelapan, kita berada dalam kegelapan. Jadi Tuhan tidak memaksakan itu. Jadi siapa yang memaksakan itu saudara? Coba kita lihat ini. Puan sekarang kuliah di Bandung itu, dia pelukis wajah saya mirip sekali dengan saya. Memang dia pelukis, saya nggak marah. Tapi saya bilang jangan kau lukis Nabi Muhammad nak ya. Oh enggak Pak, musyrik itu. Alhamdulillah, baguslah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya, tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Coba, kalau dalam Islam itu olok-olok enggak itu kira-kira? Olok-olok. Olok-olok. Sama dengan aktor film, merbuka cakrawala kita. Aktor film, habis dia bikin action dalam sebuah tayangan film, satu episode, kemudian dia kembali duduk biasa-biasa, ketawa-ketawa. Bagaimana action saya tadi? Good job, bagus, kata sutradara, produser, good job, bagus sekali. Pekerjaanmu, actionmu tadi, mantap. Nah, apakah keselamatan itu hanya berupa action? Artinya turun ke dunia, pura-pura mati, naik lagi ke sana. Nah ini, kalau di Islam kan tidak. Peluang untuk mentuhankan Isa Al-Masih justru lebih berpeluang di dalam Al-Quran. Saya sudah baca, Isa Al-Masih kata Al-Quran adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau difilsafatkan ini, siapa bisa difilsafatkan jadi itu? Tuhan. Mengerti maksud saya? Agama Kristen itu agama spekulasi filsafat. Jadi antum kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur.
Jangan pakai referensi jujur. Itu jangan referensi jujur. Jadi di sini kita lihat kebohongan, saudara ya. Jadi memang diajari untuk berdusta supaya apa? Untuk menyerang seseorang. Tetapi kekristenan tidak. Jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah kuasa daripada jahat. Itu saudara. Jadi sangat berbeda, saudara, sangat berbeda. Makanya kita harus bisa melihat ya, sebenarnya spirit yang masuk dalam diri kita, karena manusia itu memiliki jiwa ya. Maka yang diperebutkan adalah manusia itu ya. Sebagai tubuh setan manusia itu atau sebagai tubuh Tuhan, masing-masing ini memperebutkan manusia ini. Masing-masing membuat tanda, saudara. Nanti kita buka ayatnya. Pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, itu ya mesti menguasai filsafat maksimal daripada dia. Meja ini sederhana sekali kok. Meja ini meja kayu, mimbar ini dari kayu. Yang buat meja dan mimbar ini, tanyakan kalau belum almarhum. Waktu antum buat meja dan mimbar, pernah enggak 1 detik saja antum jadi meja? Meja ini adalah its creatures and the carpenter creature. Pencipta adalah carpenter, tukang kayu, dan meja ini hasilnya adalah ciptaan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ini saudara. Jadi bisa kita bandingkan bagaimana. Ini belum lagi yang lain ya, ceramah-ceramah Pak Ustadz Yahya Waluni ini yang lebih panas gitu. Tapi ini aja saya apakan bahwa mereka memang mengatakan bahwa tidak bisa kita jujur untuk mengalahkan Kristen itu. Ya, jadi itu saudara. Jadi kita lihat wajahnya ya. Dia mengatakan dia sudah bertobat, dan kita lihat wajah bapak tadi yang menerima Kristus. Kita melihat kasih, pancaran kasih di dalam wajahnya itu ya. Karena dia adalah pilihan Tuhan, bukan dia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan itu yang memperkenalkan dia. Dia mengatakan tadi, ketika dia mendapat kebenaran itu, maka dia melihat semua sisi yang tidak benar di dalam Yahya Waluni ini ya. Jadi itu sangat penting sekali, saudara. Jadi mari kita lihat bahwa memang kenapa mesti kedua agama ini yang selalu ya, yang selalu di dunia ini selalu bercokol-cokolan ya. Padahal mengatakan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa ya. Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bumi ini, di alam semesta ini ya, yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu. Jadi kedua agama ini mengatakan itu ya, mengatakan itu. Berarti kan ada salah satu yang dusta antara kedua agama ini ya. Ada satu pendusta itu ya. Ya. Jadi makanya kita harus betul-betul teliti bagaimana, siapa sebenarnya pendusta itu ya. Jadi karena apa? Orang yang jahat itu tidak akan bisa, bagaimana engkau melakukan kebenaran ya, karena segala yang kau lakukan itu timbul daripada perbendaharaan hatimu yang jahat, maka semua akan kelihatan ya. Jadi makanya kita harus teliti, saudara ya. Makanya hanya orang-orang yang manusia debu tadi, itu yang bisa memang disesatkan orang-orang seperti ini, saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak bisa dikacau oleh manusia-manusia seperti ini ya, yang dipakai iblis untuk menyesatkan banyak orang, saudara. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah engkau tahu pokoknya ya. Jangan kita hanya mendengarkan perkataan dia, karena kita mungkin menganggap bahwa apa yang dikatakan itu membela agama kita. Agama itu saya rasa nggak perlu dibela kalau tidak benar ya. Karena apa? Nilai kebenaran di dalam hati kita ini sudah Tuhan berikan ya. Kita sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Makanya tergantung kita, apakah jahat yang di dalam hati kita ini atau bagaimana, apakah benci yang di dalam hati kita ini atau bagaimana ya. Jadi kedua agama ini memberikan tanda, saudara. Ini kita lihat di dalam Wahyu 9 itu, bahwa Allah juga memberi tanda ya. Dan kepada mereka dipesankan agar tidak merusak rumput-rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya mereka yang tidak memiliki segel Allah pada dahi mereka ya. Jadi malapetaka ini mengenai malapetaka ini diberikan, yang dibuang ke bumi. Jadi yang tidak memiliki segel lah ya, yang bisa dirusak ya. Yang tidak memiliki segel Allah, artinya tanda di dahi kita ini, tanda Allah. Itu, saudara. Jadi kita lihat lagi di dalam Wahyu 12 ya.
dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut. Nah, dari dalam laut. Kalau di dalam Wahyu 17 itu dikatakan bahwa laut itu adalah kumpulan manusia. Jadi dia keluar dari laut itu, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi di dahinya itu selalu menghujat. Selalu menghujat. Kalau kita lihat tadi kesaksian dari bapak kita yang dari Aceh tadi, bahwa dia nggak menghujat, dia menyatakan firman itu bahwa dari apa yang memang dinyatakan oleh Al-Quran itu, bahwa memang semua orang yang berdosa itu akan kekal, ya. Semua orang yang diliputi dosa itu kekal dia di dalam neraka itu, ya. Jadi bagaimana mengatakan bahwa kalau kita Islam itu sudah pasti masuk surga, kan gitu. Jadi sementara di dalam surah Al-Baqarah tadi bahwa dikatakan memang kekal di dalamnya. Ayat 80 tadi. Ya. Jadi demikian saudara, ya. Jadi ini memang binatang yang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Besar saudara, besar, ya. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tadi Tuhan juga di dalam Wahyu 9 tadi memberikan tanda kepada orang yang dipilihnya. Tuhan berikan juga tanda, dimateraikan di dalam dahinya, dimateraikan dengan materai Allah. Dan binatang yang keluar dari laut itu yang mulutnya penuh dengan hujat. Jadi siapa yang disesatkannya itu, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda kepada tangan kanannya dan pada dahinya. Jadi makanya jangan kita heran saudara, ya, jangan kita heran kalau akhir zaman ini, ya, manusia itu diperebutkan. Apakah manusia itu datang kepada maut yang mengembalakannya, atau datang kepada gembala yang sudah berkorban untuk dia, ya? Jadi kalau kasih itu pasti kita berkorban untuk orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, pasti kita berkorban. Bukan dusta yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu saudara, ya. Dan aku melihat tanda lain di langit yang besar dan ajaib, 7 malaikat yang membawa 7 bejana, yaitu bejana yang terakhir, karena dalam ke-7 bejana itulah murka Allah diakhiri. Lalu aku melihat suatu seperti lautan kaca bercampur api, dan mereka yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan angka namanya berdiri tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib semua pekerjaanmu ya Tuhan, ya Allah yang maha kuasa, adil dan benar, ya. Adil dan benar semua jalanmu, ya Raja segala bangsa, ya. Jadi anak domba. Siapa anak domba, ya, yang sudah disembelih itu, ya. Kalau kita baca sungguh-sungguh nanti di dalam Wahyu ini bahwa orang yang layak memakai baju putih itu orang yang sudah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Mereka sudah keluar daripada kesusahan besar. Makanya sebagai orang Kristen memang kita keluar daripada kesusahan. Kita lihat pada akhir zaman ini bahwa keadilan itu tidak bisa datang sama kita, ya, karena memang Tuhan sudah katakan itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, dia pasti menderita aniaya. Jadi enggak usah kita heran saudara, ya. Jadi siapa penganiaya? Apakah ada daripada pihak kita yang menganiaya? Enggak ada saudara, ya. Jadi pada akhir zaman ini akan terjadi semua. Jadi semua itu akan digenapi oleh Tuhan saudara. Jadi mari kita buka mata rohani kita supaya kita melihat kebenaran. Siapa kebenaran itu? Jadi orang Kristen juga supaya dimateraikan dengan Roh Kudus, ya. Makanya kita sebagai orang yang percaya, kita mengatakan kita sebagai orang yang percaya, apakah buah roh itu sudah kita miliki seperti di dalam Galatia 5 itu ayat 21-22, ya. Atau apakah kedagingan itu di dalam Galatia 5 ayat 19 itu sampai 20 itu yang kita masih miliki?
Ya. Jadi coba kita selidiki. Jadi kalau kita masih memiliki di dalam Galatia ayat 19 sampai 20 itu, mari kita bertobat saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, serahkan hidup kita kepada Yesus, berikan hati kita kepada Yesus untuk diisi oleh rohnya, oleh firman-Nya, sehingga firman itu yang membentuk kita saudara, membawa kita kepada seluruh kebenaran, supaya kita dapat membedakan ya, mana tangan kiri dan tangan kanan, seperti apa yang dikatakan Tuhan, difirmankan Tuhan kepada Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yunus, saudara. Jadi bahwa orang Niniwe itu tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, ya. Tidak bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Jadi itu saudara. Jadi hanya Roh Kuduslah yang bisa memberikan kepada kita supaya kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, supaya kita bisa memilih di dalam yang benar itu. Kita ada di dalam yang benar itu. Kita tidak menajiskan darah anak domba itu untuk menebus hidup kita seperti saya sudah ditebus ya. Di dalam video ini saya selalu mengatakan bahwa tahun 2012 bulan 9 tanggal 2 itu saya dibaptis oleh Roh Kudus ya. Saya mendengar suara malaikat saudara ya. Itu nyata saya alami. Ketika itu berubah hidup saya. Segala yang sudah saya makan dulu seperti berdukun-dukun itu selama saya muslim itu semua keluar daripada punggung saya seperti ulat keluarnya ya. Memiliki manifestasi di dalam kehidupan saya. Dan saya berubah total. Yang dulunya suka berzina, tetapi sekarang ketika saya melihat apa yang dulu saya suka itu, saya merasa najis, saya merasa jijik untuk melihatnya. Jadi perubahan ini saudara yang perlu kita miliki ya. Tetapi semua itu juga bisa kembali itu pada kita kalau kita tidak hati-hati. Makanya dikatakan bahwa siapa yang sudah menganggap dirinya sudah tegak berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Ini saudara. Jadi ini yang harus kita teladani dalam hidup kita, supaya kita dapat memilih mana yang benar ya, mana yang tidak benar ya. Ya, seperti saudara kita ini, bahwa dia datang ke Kristen itu bukan karena dikasih duit seperti apa yang dikatakan Indra itu ya, Indra Stephen itu, bahwa dikatakannya dia di 100 miliar. Siapa yang mau kasih? Tapi orang yang mendengar ketawa kok nggak peduli bahwa dia bawa itu adalah kebohongan gitu saudara. Jadi kalau kita yang sudah masuk dalam Kristen ini, bahwa bukan kekayaan itu saudara. Bahkan ketika kita Kristen itu, kenapa kita menangis? Karena apa? Bahwa orang mengikut Yesus itu menderita. Kenapa kita bisa bertahan di dalam kekristenan? Karena kita memiliki iman bahwa di dalam penderitaan itu kita akan menuai, kita akan masuk nanti dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Di sana tidak ada lagi malam ya. Karena Allah dan anak domba itu yang menjadi terangnya. Itu saudara. Jadi ini saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya channel saya boleh menjadi berkat, walaupun ya saya masih tertatih-tatih untuk menatanya. Tetapi dengan dukungan saudara, subscribe, share, disampaikan. Dengan mungkin saya sering berbicara di dalam YouTube ini, ya mungkin lidah saya juga agak lebih lancar lagi. Bagaimana supaya tidak panjang-panjang, tetapi apa yang saya sampaikan itu sempit, padat, tetapi berfungsi untuk membawa orang semua kepada seluruh kebenaran, supaya semua orang menikmati hadirat Tuhan. Saya saksikan kepada saudara bahwa hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata saudara ya. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata kita alami, sehingga tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.